Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramadjauki dari kelas D, Sistem Rantai Pasok dengan NIM akhir 020. Jadi di sini saya akan menjelaskan summary webinar isu terkait rantai pasok. Di sini yang pertama ada bab pertama yaitu adalah Sustainable Supply Chain Management Toward a Greener Future. Dari pematerinya adalah Profesor Nyoman. Di sini yang pertama ada pengertian sustainable supply chain, yaitu adalah pengolahan rantai pasok yang mengintegrasikan entah itu aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial dalam seluruh aktivitas operasional. Jadi, sustainable supply chain itu tidak berfokus pada efisiensi biaya dan kecepatan distribusi, tapi ya juga mempertimbangkan entah itu jangka panjang terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Aktivitas supply chain itu memiliki kontribusi sangat besar terhadap emisi limbah dan isu sosial sehingga perlu dikelola secara bertanggung jawab oleh pihak yang terkait dan terlibat. Yang kedua itu ada 3 pilar keberlanjutan. Keberlanjutan rantai pasok didukung oleh 3 pilar, yaitu ada ekonomi, lingkungan, serta sosial yang harus berjalan seimbang. Pilar ekonomi itu memastikan dari perusahaan itu tetap kompetitif dan menghasilkan nilai. Yang kedua itu pilar lingkungan. Pilar lingkungan itu adalah pilar yang berfokus pada pengurangan polusi, emisi karbon, dan eksploitasi sumber daya alam untuk tidak eksploitasi secara berlebihan. Lalu di sini ada pilar sosial yang mencakup perlindungan tenaga kerja, keselamatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, pilar sosial ini adalah yang berkaitan dengan kenyamanan ataupun keamanan dari si pekerja yang terkait. Nah, lalu ketiga pilar ini nih tidak dapat berdiri sendiri, jadi ia harus dijalankan secara seimbang. Dan yang ketiga itu adalah latar belakang serta isu global, yaitu adalah meningkatnya isu lingkungan dan sosial mendorong penerapan sustainable supply chain melalui kebijakan standar global. Dari konsep sustainable supply chain ini mulai berkembang pada tahun 2005, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim serta tanggung jawab yang sosial, berbagai kebijakan global seperti SDGs, ataupun Paris Management, ataupun standar ISO yang akan mendorong dari perusahaan itu untuk menetapkan praktik dari rantai pasok yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Yang selanjutnya itu ada sustainability dalam desain produk. Keberlanjutan dimulai dari tahap desain produk untuk mengurangi penggunaan material, energi, serta limbah. Jadi di sini keberlanjutan itu tidak hanya diterapkan dari akhir si siklus dari produknya itu, tetapi juga harus dimulai sejak tahap awal ataupun desain. Jadi desain produk yang berkelanjutan mencakup pengurangan dari penggunaan material, efisiensi energi, serta kemudahan untuk memperbaiki yang digunakan kembali ataupun didaur ulang atau recycle. Dengan pendekatan ini, jadi dampak ke lingkungan itu dapat diminimalkan sejak pada tahap awal desain produk. Selanjutnya di sini adalah sustainable procurement, yaitu adalah pengadaan berkelanjutan yang menekankan pemilihan pemasok yang memenuhi standar lingkungan serta sosial. Jadi di sini adalah untuk mendorong pemasok itu menerapkan prinsip dari sustainability-nya itu. Jadi perusahaan itu dapat menetapkan standar lingkungan serta sosial dalam proses entah itu pembelian, sehingga dampaknya itu tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga menyebar ke seluruh jaringan yang pemasoknya. Lalu selanjutnya di sini adalah sustainable logistik, yaitu adalah logistik yang berkelanjutan, berfokus pada pengurangan emisi transportasi serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Yaitu adalah dari logistik itu merupakan salah satu dari penyumbang emisi yang terbesar dalam sistem rantai pasok pastinya. Nah, terutama dari sektor transportasi. Jadi kita tuh penting untuk pemilihan model transportasinya, yaitu ada seperti ramah lingkungan, optimalisasi rute, serta penggunaan kemasan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak ke lingkungannya. Lalu selanjutnya di sini adalah aspek sosial dalam rantai pasok. Dari selain yang lingkungan yang sudah tadi kita bahas, di aspek sosial dalam rantai pasok itu juga ditekankan karena keselamatan pekerja, jaminan kesehatan, dan perlindungan hak pekerja. Rantai pasok itu juga yang berkelanjutan itu juga harus mampu menciptakan kondisi kerja yang aman serta nyaman serta adil di seluruh tahapan operasional dari awal hingga akhir kepada pekerjanya. Lalu selanjutnya di sini ada bab 2, yaitu adalah AI and Data Analytics for Supply Chain Optimization. Pematerinya adalah Dr. Ivan Kristianto Singgih.
Di sini ada yaitu peran AI dan supply chain. Peran AI dalam supply chain itu dan data analytics itu adalah berfungsi sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu dari pengambilan keputusan dalam supply chain-nya yang semakin kompleks. Dengan AI itu perusahaan dapat terasa terbantu untuk meningkatkan akurasi entah itu dari peramalan kayak forecasting, efisiensi distribusi, serta kecepatan respon dari perubahan permintaan-permintaan dari pelanggannya itu dari pasarnya entah itu nanti permintaannya naik ataupun turun ataupun tetap. Jadi di sini peran AI itu sangat penting untuk perusahaan itu. Lalu di sini ada industri 4.0 dan data real time. Industri 4.0 itu memungkinkan pengumpulan dan analisis data real time untuk mendukung keputusan operasional. Jadi di sini supply chain itu didukung oleh teknologi seperti IoT, RFID, serta data sensor yang menghasilkan data real time-nya. Karena data ini akan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk memantau kondisi operasional secara langsung secara real time-nya di lapangan dan melakukan penyesuaian secara cepat. Lalu di sini ada penerapan AI dalam rantai pasok. AI itu digunakan untuk peramalan permintaan, optimasi rute, dan pengelolaan inventory. Jadi di sini AI itu diterapkan dalam berbagai aktivitas supply chain. Seperti ketiga ini, contohnya permintaan, optimisasi rute distribusi, dan pengelompokan pelanggan pemasok, serta pengendalian kualitasnya. AI juga mampu mengolah berbagai variabel kompleks yang sulit dianalisis secara manual. Lalu di sini ada model machine learning. Mencakup dari regresi, klasifikasi, dan clustering untuk analisis dan prediksi data supply chain. Jadi di sini 3 model utama dari machine learning. Contohnya yang pertama itu adalah regresi. Regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai seperti numerik, klasifikasi itu untuk menentukan kategori tertentu, dan clustering itu untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan pola tanpa label. Lalu di sini ada digital twin, yaitu adalah model virtual yang digunakan untuk mensimulasikan dan mengoptimalkan sistem supply chain. Lalu selanjutnya di sini adalah tantangan implementasi AI. Implementasi AI itu menghadapi tantangan berupa kualitas data, integrasi sistem, dan kesiapan sumber daya manusia. Di sini implementasi AI itu menghadapi tantangan seperti kualitas data yang tidak konsisten, berbagai format data, serta kebutuhan kolaborasi lintas disiplin. Sehingga AI itu tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesiapan dari organisasi ataupun sumber daya manusia yang terlibat dari perusahaan tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada bab 3 yaitu adalah supply and frequency capacity installation in pharmaceutical distribution networks. Jadi di sini untuk bab ketiga, yang pertama itu adalah karakteristik dari distribusi farmasinya. Distribusi farmasi itu memiliki regulasi ketat serta menuntut ketersediaan dari produk yang tinggi secara tepat waktu. Lalu di sini distribusi farmasi itu memiliki karakteristik khusus seperti produk yang sensitif terhadap waktu, regulasi ketat, serta kebutuhan ketersediaan yang tinggi. Kesalahan distribusi dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien ataupun pelanggan yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Lalu kedua itu ada kapasitas instalasi distribusi. Jadi kapasitas distribusi itu mencakup kemampuan gudang dan jaringan untuk memenuhi permintaan pasar. Maksudnya adalah seperti kapasitas dari instalasi itu mencakup jumlah gudang, kapasitas penyimpanan, serta kemampuan distribusi. Dari perencanaan kapasitas itu harus sudah tepat ataupun dan disesuaikan dengan permintaan agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan stok yang dapat menyebabkan perusahaan ini mengalami kerugian yang besar dari kapasitas instalasi distribusinya. Oh, di sini ada frekuensi pengiriman. Jadi frekuensi pengiriman itu menentukan keseimbangan antara biaya distribusi dan ketersediaan produk. Jadi keseimbangan antara biaya distribusi serta kesediaan produk itu juga tergantung pada frekuensi pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan ke customer-nya. Lalu di sini
Risiko distribusi farmasi. Risiko utama meliputi keterlambatan pengiriman, kekosongan stok, dan kadaluarsa produk. Jadi di sini dari risiko distribusi farmasinya itu, risiko utama dalam distribusi farmasi itu meliputi kayak seperti keterlambatan pengiriman, kadaluarsa, serta ketidakpastian permintaan. Jadi risiko-risiko dari distribusi farmasi ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang. Yang selanjutnya itu adalah peran optimisasi dan analisis. Jadi, optimisasi dan analisis data digunakan untuk menentukan kapasitas dan jadwal distribusi yang efisien. Jadi di sini pendekatan operations research dan optimisasi itu digunakan untuk menentukan kapasitas serta frekuensi dari distribusi yang optimal. Analisis berbasis data itu membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat, sehingga di sini adanya peran optimisasi dan analisis pada perusahaan itu. Dampak terhadap pelayanan kesehatan. Jadi distribusi yang optimal memastikan ketersediaan obat dan mendukung kualitas layanan kesehatan. Jadi di sini distribusi farmasi yang optimal itu akan selalu memastikan dari ketersediaan obat, efisiensi biaya, dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dari perusahaan ataupun dari seperti rumah sakit ataupun apotek yang terkait itu. Jadi di sini sangat penting terhadap layanannya. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa sustainable supply chain itu akan menekankan integrasi aspek dari ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam seluruh aktivitas rantai pasok yang didukung oleh pemanfaatan AI serta data analytics untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks distribusi farmasi, perencanaan kapasitas dan frekuensi yang tepat sangat penting untuk menjamin ketersediaan produk dan kualitas layanan kesehatan. Secara keseluruhan, kombinasi keberlanjutan dan teknologi digital menjadi kunci dalam membangun rantai pasok yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.